Jumpa lagi dengan channel hebat Konsumen Menggugat, channel yang memberikan tips dan solusi penyelesaian sengketa keperdataan, khususnya sengketa perlindungan konsumen. Sebelum menonton video ini, like, subscribe, and share, dan jangan lupa tekan ikon lonceng untuk menandakan keberadaan saya di mata Anda. Sahabat konsumen dimanapun berada, di balik potensi jual beli online di era transaksi digital ini, ternyata menyimpan berbagai masalah antara konsumen dengan pelaku usaha dan antara konsumen dengan kurir yang mengantarkan barang pesanan. Penyebabnya, konsumen kecewa, konsumen komplain, konsumen protes karena barang yang dipesan tak sesuai dengan permintaan. Akibatnya, konsumen tak mau bayar COD, kurir pun tak terima karena bungkusan barang telah diobrak-abrik oleh konsumen. Bayangkan apa yang terjadi sesudah itu. Perang mulut yang nyaris adu jotos bisa saja terjadi kalau kedua belah pihak tetap bersitegang. Pertanyaannya, siapa dalam hal ini dan siapa yang harus bertanggung jawab? Saya tegaskan, yang harus bertanggung jawab adalah pihak pelaku usaha online. Kalau memang antara pesanan tak sesuai dengan kenyataan yang diantar kurir, maka wajar saja pihak pelaku usaha tidak menerima hak pembayaran dari konsumen. Sebagaimana dikatakan pasal 6 huruf A Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999. Hak pelaku usaha adalah menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa. Bagaimana konsumen mau membayar COD? Karena barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan sewaktu mengordernya. Artinya, dalam transaksi digital ini punya kelebihan yang kita sebut jejak digital. Pihak pelaku usaha bisa saja membuktikan apakah memang itu merupakan kesalahan konsumen atau merupakan kesalahan pihak pelaku usaha. Persoalan menjadi lain. Kenapa kurir ngotot dan cekcok dengan konsumen? Tersirat di dalam tugasnya perintah dari pihak usaha ekspedisi yang mengantar barang yang bekerja sama dengan pelaku usaha online, COD atau biaya pengiriman harus diterima sebagai pertanggungjawaban kurir ke perusahaan tempat dia bekerja. Seharusnya kurir tidak dibebankan ketika barang yang diorder konsumen tidak sesuai dengan pesanan. Sahabat konsumen, benang merah dari permasalahan ini lemahnya aturan dan peraturan antara pihak pelaku usaha online dengan pihak perusahaan ekspedisi yang mengantarkan barang sampai ke tujuan, di mana ini menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 mengatakan, pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Sahabat dimanapun berada, bagaimana apabila barang yang diorder betul sesuai pesanan namun barang tersebut rusak atau mempunyai cacat tersembunyi? Pihak pelaku usaha wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat konsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, kecuali ada kesepakatan dan telah diinformasikan kepada konsumen mengenai barang rusak atau cacat tersembunyi tersebut. Tetapi apabila pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatakan pihak pelaku usaha dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK yang berada di kabupaten dan kota atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen. Kemudian, bagaimana dengan pelaku usaha yang melanggar larangan memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai janji dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi? Itu bisa dipidana berdasarkan pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda sebanyak 2 miliar rupiah. Ya, sebanyak 2 miliar rupiah. Selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha juga bisa dijerat dengan Undang-Undang Transaksi Elektronik. Diakui sebagai transaksi elektronik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Kontrak elektronik dianggap sah apabila terdapat kesepakatan para pihak dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat hal tertentu dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa bila Anda melakukan jual beli secara online,
Anda mendapat perlindungan hukum dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Transaksi Elektronik. Dan jika barang yang Anda terima dari kurir tak sesuai dengan yang diorder, pelaku usaha online wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang sebagaimana dimaksud. Bagaimana jika barang yang diterima tak sesuai foto pada iklan? Sebagai konsumen, Anda juga berhak menggugat pelaku usaha dengan gugatan wan prestasi, gugatan ingkar janji. Apakah ada pidana penipuan dalam transaksi jual beli online? Tentu saja ada. Di antaranya, pelaku usaha dalam melakukan usahanya menggunakan kualitas palsu, identitas palsu, kantor palsu, atau melakukan tipu muslihat. Tindakan ini bisa dijerat dengan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Sahabat konsumen, jual beli online selain ada sisi positif, juga banyak sisi negatifnya. Hal ini terbukti dari pengaduan yang diterima Otoritas Jasa Keuangan. Menurut siaran pers, Tirta Sagara, anggota Dewan Komisioner Bidang Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, mulai Januari 2021 hingga 25 November 2021 mencapai pengaduan 133.158. Dengan pengaduan terbanyak berasal dari pinjaman online atau jual beli online sekitar 50.413 pengaduan. Sedangkan pengaduan yang diterima Badan Perlindungan Konsumen Nasional Jakarta terhitung tanggal 1 Januari sampai 9 April 2021, pengaduan diterima sebanyak 2.235 pengaduan. Terbanyak pengaduan tentang sektor jasa keuangan sebanyak 1.720 pengaduan dari konsumen. Jadi, begitulah jual beli online. Di era transaksi digital ini, konsumen harus cerdas dan berdaya. Jual beli online adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa bertemu langsung untuk melakukan negosiasi, dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti chat, telepon, SMS, web, dan sebagainya. Jual beli online dikategorikan jual beli yang tidak tunai. Selamat, jadilah konsumen cerdas dan berdaya di era digital ini.